Banyak di antara kita mengenal berbagai superhero di film-film, misalnya saja Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man, Robin Hood, dan masih sangat banyak lagi. Kebanyakan superhero merupakan pahlawan super yang memiliki kekuatan luar biasa untuk melakukan perbuatan benar demi kepentingan umum, penolong orang yang lemah dan membasmi kejahatan, sehingga mereka memiliki banyak penggemar. Tapi lain halnya dengan film Joker. Joker bukanlah pahlawan superhero, melainkan seorang penjahat dan musuh Batman, tetapi dia mempunyai banyak penggemar dengan kata-katanya. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Banyak yang menyetujui hal itu, sehingga ada beberapa orang menganggap bahwa orang jahat itu keren, serta tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga hal itu membuat banyak orang mengagumi sosok Joker. Apakah betul bahwa orang baik yang didera oleh banyaknya masalah maupun kemalangan otomatis menjadi orang jahat? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu sinopsis Joker, asal-usul kenapa dia menjadi orang jahat. Joker merupakan film tentang psikologis yang ditayangkan perdana pada tahun 2019. Joker merupakan seorang pemuda bernama Arthur Fleck, yang memiliki kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah. Keadaan ekonomi yang menurun di lingkungannya menciptakan kesenjangan sosial, membuat suasana kota yang keras dengan orang-orang tanpa hati nurani. Itu terlalu keras untuk Arthur yang sebetulnya adalah pria sabar dan baik hati. Arthur Fleck adalah seorang pemimpi. Ia memiliki cita-cita sebagai komika terkenal yang mampu membuat orang tertawa. Namun keadaan yang susah membuatnya harus bekerja sebagai badut. Ia juga harus merawat ibunya yang sakit melalui pekerjaannya itu. Arthur mengidap penyakit gangguan saraf yang membuatnya seringkali tertawa tidak terkendali. Jika dia kesakitan yang amat mendalam, bukannya tangisan, ia cenderung tertawa hingga menangis ketika sedang merasakan gejolak emosi. Arthur sering menertawakan nasib malang yang terus menimpanya hingga membuat dirinya menjadi Joker. Seorang filsuf bernama John Locke pernah mengungkapkan istilah tabula rasa, atau yang dapat diterjemahkan menjadi kertas putih. Tabula rasa merujuk pada kondisi manusia yang saat dilahirkan bagaikan sehelai kertas putih yang kosong. Kertas putih tersebut akan menjadi berwarna atau berisi apapun sesuai dengan tangan yang menulisinya, yaitu lingkungan. Tabula rasa mencoba menjabarkan mengenai kuatnya peran pengalaman dan pengaruh lingkungan terhadap pembentukan kepribadian seorang serta motivasi yang mendorong orang tersebut untuk berperilaku. Hal itulah yang terjadi pada Arthur. Arthur ibarat kertas putih itu. Dia sering ditindas, diperlakukan tidak adil, belum lagi faktor lingkungan yang keras sehingga membuatnya depresi, stres karena berbagai tekanan, penyakit saraf yang membuatnya selalu tertawa, pikiran yang selalu dipenuhi oleh pandangan negatif, sehingga membuat Arthur, sebagai kertas putih itu tercoreng dengan hal-hal yang tidak baik dan membuat dia menjadi seorang penjahat. Arthur Fleck, seorang penjahat dalam rupa badut, sering menebar teror tanpa mengejar kekuasaan maupun materi. Dia tidak percaya akan apapun kecuali kehampaan dan kekacauan, sehingga tidak memiliki alasan lagi untuk menjadi baik. Semua manusia pasti punya batas kesabaran, begitu pula dengan Arthur Fleck. Setelah bertahun-tahun dia sering ditindas, beberapa kali ia harus terbaring pasrah dan membiarkan orang-orang memukulinya hingga puas. Belum lagi ia harus menanggung malu karena tak bisa mengontrol tawanya. Hingga akhirnya dia membunuh 3 pria sekaligus dengan menarik pelatuk untuk pertama kalinya sekaligus untuk meluapkan amarahnya. Arthur justru merasakan sensasi memuaskan setelah meluapkan kekesalannya dengan membalas orang-orang yang menertawakannya. Kepuasan tersebut semakin terasa ketika identitas anonimnya sebagai badut pembunuh menjadi ikon dari protes orang miskin pada golongan kaya di kota Gotham. Arthur Fleck mulai memasuki transisi sebagai seorang Joker. Kehidupan pria malang ini semakin memburuk ketika dirinya mengetahui bahwa dia bukan anak kandung ibunya melainkan anak adopsi. Tak diadopsi dengan baik, ia mengalami kekerasan, membuat saraf di otaknya memiliki gangguan yang membuat kehidupannya sengsara seperti sekarang. Joker bukan manusia dengan kekuatan super dan status sosial yang tinggi. Ia adalah simbol dari masyarakat yang tertindas. Kekaguman kita pada Joker muncul karena keberaniannya melewati batas hanya karena muak dengan kemalangan dan rasa kecewa. Bukan berarti Joker adalah pahlawan dengan tindakan yang inspiratif, tetapi merupakan bentuk pelampiasan apa yang dia alami. Film Joker pun diakhiri dengan sebagaimana mestinya seorang penjahat menerima ganjarannya. Meski menerima sorakan dan kekaguman dari para warga Gotham yang hidup dalam kemiskinan, ia akhirnya harus menjalani hukuman di rumah sakit jiwa. Dari alur cerita Joker, terjadi debat psikologi mengenai perilaku manusia, yaitu determinisme atau takdir melawan free will atau kehendak bebas atau pilihan. Paham deterministik menekankan bahwa perilaku manusia sepenuhnya diatur oleh lingkungan eksternal individu.
Tindakan individu hanya merupakan respons dari stimulus eksternal yang dilandasi oleh motivasi dasar untuk memperoleh imbalan dan menjauhi hukuman, tanpa memiliki kebebasan untuk memilih. Terdapat dua macam deterministik, yaitu biologis dan lingkungan. Deterministik biologis menyatakan bahwa perilaku manusia sepenuhnya diatur oleh fungsi otak. Deterministik lingkungan menunjukkan bahwa perilaku manusia sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan, seperti anak yang sering disiksa oleh orang tuanya akan menjadi orang tua yang menyiksa anaknya, karena terjadi proses pengamatan dan meniru. Berdasarkan paham deterministik, seorang kriminal tidak dapat disalahkan atas kejahatannya karena mereka tidak punya pilihan lain. Kejahatannya tersebut merupakan akibat dari faktor lingkungan dan sifat bawaan. Di lain pihak, paham kehendak bebas menekankan bahwa manusia merupakan makhluk bebas. Bebas memiliki pilihan-pilihan yang menjadi dasar tindakannya, bukan hanya sekedar berespons sesuai dengan stimulus, serta memiliki tanggung jawab akan konsekuensi dari pilihannya tersebut. Paham kehendak bebas menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang sadar, memiliki kemampuan untuk memproses informasi, menilai, serta mengambil keputusan untuk bertindak dalam berbagai situasi. Bila kita coba telaah lebih dalam, memang ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup seperti takdir, seperti lahir di mana, suku, jenis kelamin, dibesarkan di keluarga yang seperti apa, hidup di sosial ekonomi yang bagaimana, dan lainnya. Walaupun begitu, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap kita akan sesuatu, memilih untuk menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh buruk, dan bisa mengupayakan untuk memperbaiki sosial ekonominya melalui pendidikan atau bekerja keras. Manusia merupakan makhluk yang dipengaruhi oleh lingkungan dan mempengaruhi lingkungannya. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa pengalaman serta kondisi lingkungan sangat mempengaruhi perilaku manusia. Namun manusia dapat memilih tindakan yang akan dilakukannya, karena menyadari bahwa setiap tindakan yang dipilih akan mendatangkan konsekuensi bagi dirinya maupun lingkungannya. Mungkin kita semua pernah merasa hidup ini tidak adil. Nasib buruk betah menghinggapi kita, sementara orang lain nampak tidak punya masalah. Perlu diingat bahwa tiap manusia diciptakan dengan cobaan yang berbeda-beda. Dan perlu kita ingat bahwa Tuhan tahu akan kemampuan kita dan Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, tidak perlu membanding-bandingkan, apalagi menjadikan cobaan yang kita terima sebagai alasan untuk berbuat kejahatan. Dan tentu saja kita harus siap menerima konsekuensi dari tiap perbuatan buruk kita. Andai hidup ini bagaikan kertas putih, maka jika kertasmu telah kotor dinodai oleh tinta hitam, kamu boleh memilih untuk makin mengotori kertasmu dengan noda lain atau mencari penghapus untuk menghilangkan noda-noda tersebut. Tindakan yang lebih baik dibandingkan dengan dinodai tinta hitam adalah bila kamu mencampurkan berbagai warna cerah dalam kertas ternoda tersebut sehingga terciptalah lukisan yang indah. Jangan pernah menggunakan kepedihan yang kau alami sebagai pembenaran untuk perilakumu yang negatif. Namanya juga hidup, kadang nggak semulus yang kita harapkan. Apa yang kita butuhkan supaya nggak berlarut-larut dalam tekanan mental adalah bagaimana kita bisa berusaha berpikir positif dan mendapat dukungan dari lingkungan sekitar kita. Ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah atau menemani orang yang mengalami tekanan batin. Hilangkan persepsi negatif tentang orang yang mempunyai penyakit mental. Mungkin bagi sebagian orang, bahasan kesehatan mental adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Masih banyak juga yang mengkaitkan masalah kesehatan mental dengan stigma negatif. Akhirnya kita menjauhi orang tersebut. Yuk, hilangkan persepsi itu dan ketahui bahwa mereka butuh teman cerita untuk meluapkan isi pikirannya. Luapkan pikiran dan emosi dengan menulis jurnal atau artikel. Menulis jurnal mendorong kita mengeksplorasi pikiran dan perasaan terhadap peristiwa yang kita hadapi. Jurnal juga sebagai manajemen stres dan media eksplorasi diri ketika kita lakukan secara konsisten. Jurnal ini hanya untuk ditulis dan dibaca oleh kamu sendiri. Tulislah apa yang kamu syukuri hari ini. Apa yang kamu pelajari, kesalahan atau penyesalan apa yang sudah kamu perbuat dan bagaimana cara menanganinya. Hal itu dijamin pasti lega setelah meluapkan emosimu di jurnal. Selalu menjadi support system terbaik untuk teman. Hal yang paling mendasar ketika menghadapi teman yang depresi adalah menjadi pendengar yang baik. Jangan makin menyudutkannya, hal paling sederhana, peluklah atau genggam tangannya. Hal itu bisa memperkuat mereka dan merasa bahwa masih ada yang peduli dengannya. Menggabungkan diri dengan lingkungan yang mendukung pengembangan dirimu. Orang-orang di sekitar kita memainkan peran besar dalam proses pengembangan diri, baik pengaruh secara sikap dan emosi. Orang-orang yang memberikan energi positif dapat menjadikan kita secara emosional semakin yakin akan diri kita sendiri. Jika lingkungannya memberikan energi negatif, keluarlah, dan carilah lingkungan yang memberikan energi positif.
Itulah tips-tips agar kita dapat menghadapi diri kita yang sedang depresi. Jika ada yang mempunyai penyakit mental yang buruk, jangan abaikan dia, berilah perhatian kita, bahwa kita ada untuk dia. Menjadi jahat bukan pilihan, dan dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan lagi menjadikan alasan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Makanya saya menjadi orang jahat. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat.